Semoga semuanya dalam pandangan kasih sayang Allah, dalam pandangan rahmatnya Allah, dalam syafaat Nabi Muhammad, dalam kasih sayang Nabi besar Muhammad yang luas tak terbatas. Nabi punya syafaat ibarat perahu, kita semuanya muat di sana. Nggak ada yang nggak muat, nggak ada yang nggak kebagian tempat dalam perahu syafaatnya Nabi besar Muhammad. Bu, saya alhamdulillah tahaddusan bin ni'mah tiap tahun bikin maulid di Jakarta. Tambah tahun tempatnya tambah nggak muat, tambah nggak muat. Ibu-ibu sekalian, tapi kalau kita pikir-pikir, segini banyaknya umat, nggak ada yang nggak muat sama Nabi besar Muhammad. Saya mengusahakan tempat yang luas terus saja. Tapi bagaimanapun kita berusaha, selalu aja tempatnya nggak muat. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, lihat betapa keterbatasan kita sebagai seorang manusia. Saya jadi mikir, ya Allah, nih jangan sampai nih ada yang nggak muat sama syafaatnya Nabi Muhammad. Akan tetapi Allah janjikan syafaat Nabi Muhammad muat buat semuanya. Katanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai bentuk kasih sayang kami ke atas muka bumi ini. Makanya selagi kamu bagian dari alamin, selagi kamu bagian dari manusia, selagi kamu bagian dari jin misalnya, tapi kan nggak ada di sini, atau ada? Nggak tahu deh saya. Selagi kita masuk dalam kelompok manusia dan jin yang disebutkan alamin. Alam itu adalah ail mukallafin minal alam. Ini kalau yang belajar bahasa Arab agak lamaan, tahu ada bentuk kata yang dijamak malah justru tambah sedikit, yaitu alamin. Gak usah lah ya, takut gak ngerti. Sesuatu itu kalau misalnya nih, satu nih, bantal, wisada. Kalau dibentuk jamak, fasaid, artinya jadi banyak. Mungkin ada bentuk kata lagi yang artinya bantal-bantal yang tak terhitung jumlahnya. Bentuk kata jamak itu ada banyak. Teman-teman sekalian, alam itu artinya adalah semua selain Allah. Namanya alam. Pohon, tumbuhan, batu, kerikil, bunga, saya, bantal, kursi, semua nih namanya alam. Dijamakkan, dibentukkan kata jamak, artinya dibanyakkan gitu, dibentukkan kata jamak. Alam jadi alamin bentuk jamaknya. Artinya bukannya jadi tambah banyak, tambah sedikit. Sebab alamin artinya adalah ayil mukallafin, aidi aklin min insin wajan, yang berakal
dari seluruh kehidupan umat manusia. Seluruh kehidupan yang ada di alam semesta. Siapa mereka? Manusia dan jin. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang baginda kita Nabi besar Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai perwujudan kasih sayang kami, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini untuk alamin, untuk manusia dan jin. Maka selagi kamu manusia, kamu bisa ditampung sama rahmatnya Allah yang berupa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kasih sayangnya muat buat kamu, muat buat kamu, muat buat keluarga kamu, muat buat saudara-saudari kamu, muat. Nggak usah ada yang khawatir, nggak kebagian, muat, semuanya muat. Nggak usah ada yang sok merasa paling disyafaati sendirian, enggak, muat buat semuanya. Dan jangan juga kamu merasa kayaknya dosa-dosa saya udah nggak mungkin lagi disyafaati sama Nabi Muhammad. Kayaknya aib-aib dalam diri saya, syafaat Nabi Muhammad nggak bisa menampung saya. Enggak kak, bu, dek, kayak apapun diri kamu, Nabi Muhammad muat buat kamu semuanya. Syafaat Nabi Muhammad, dekat kasih sayang Nabi Muhammad, kamu muat di dalamnya, kamu muat di dalamnya. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku, kata Nabi, muat buat pelaku dosa-dosa besar dari umatku. Syafaatku menampung hingga bahkan kepada yang paling besar dosanya selagi dia adalah umatku. Mau kayak apapun besarnya dosa kamu, syafaatku lebih besar lagi dari itu. Mau seberapa buruk aib-aib kamu, syafaat Nabi Muhammad jauh lebih besar daripada itu. Gak usah khawatir, gak usah khawatir. Nabi Muhammad muat untuk kita semuanya. Masalahnya cuma satu aja, mau apa nggak mau, datang apa nggak datang. Mau hujan derasnya kayak gimana, kalau kamu di dalam ruangan yang tertutup, ya kamu nggak kebagian setetesnya sekalipun. Syaratnya kamu harus mengajukan diri, syaratnya kamu harus mendatangi. Makanya Nabi Muhammad dalam hadis lain lebih jelas menyampaikan, kullukum tadkhulunal jannah illa man aba. Semua dari kalian masuk dalam surga, illa man aba, kecuali yang gak mau masuk surga. Kayak Nabi lagi mau bilang, semuanya sih bisa masuk surga, surganya muat buat kalian semua, syafaatku muat buat kalian semua. Tapi kalau ada yang gak mau, saya mesti gimana lagi? Saya mesti apa, kata Nabi? Kalau orang emang gak mau, saya gak mungkin ngejar-ngejar satu-satu kalian. Kalau kaliannya gak mau, gimana?
illa man aba, kecuali kalian yang gak mau. Sahabat segera angkat tangannya, waman ya ya Rasulullah, ada Rasul yang gak mau masuk surga? Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Bu, Nabi nggak bilang man ata Allah dakhalal jannah, harus man ata'ani dakhalal jannah. Nabi nggak bilang siapa yang taat pada Allah dia akan masuk surga, siapa yang durhaka sama Allah dia nggak mau masuk surga. Nggak gitu Nabi Muhammad bilang. Tapi Nabi Muhammad bilang, siapa yang taat padaku dia akan masuk surga. Siapa yang durhaka padaku, meninggalkanku, berarti dia emang nggak mau masuk surga. Artinya bahwa kamu menuju Allah harus lewat pintunya Nabi Muhammad. Kamu taat kepada Allah harus di belakangnya Nabi Muhammad. Kalau kamu nggak seneng, nggak demen, nggak cinta sama Nabi Muhammad, berarti kamu enggan untuk bersama dengan Nabi Muhammad. Artinya kamu enggan untuk masuk ke dalam surga. Mahma amilti ma'amilti, mau ibadah kamu sundul langit sekalipun, kamu nggak mau sama Nabi Muhammad, surga nggak mau sama kamu. Harus lewat Nabi Muhammad. Pintunya Allah, jalannya Allah, harus lewat Nabi Muhammad. Maka kenapa bulan Rabiul Awal kita senang, kita hadir majelis maulid, kita mendekat kepada Nabi Muhammad. Maka kalau ada orang yang bilang kalian berlebihan sama Nabi Muhammad, kalian mendewakan Nabi Muhammad, kalian menduakan Allah dengan Nabi Muhammad. Kalau ada orang ngomong kayak begitu, dia pasti adalah orang yang gak paham urusan, gak paham, gak nyampe. Saudariku sekalian yang saya muliakan, nggak bisa sampai kepada Allah kecuali lewat pintunya Nabi Muhammad. Bu, ibadah itu apa sih? Kamu mau mendekat kepada Allah gimana caranya? Sholat. Iya, kamu harus sholat. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, tapi sholat nih, kamu sholatnya nggak sah kecuali kalau kamu cara sholatnya ikut cara sholatnya Nabi Muhammad. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian, kata Nabi. Kayak gimana Rasul cara kami sholat? Jangan ngarang sendiri ya. Sholatlah kalian dengan caraku mengerjakan sholat. Maka kita sholat duhur kayak Nabi Muhammad sholat duhur. Kita sholat asar kayak Nabi Muhammad sholat asar. Kita nggak boleh sholat abis asar, sholat sunnah abis asar kita nggak boleh sholat. Katanya sholat ibadah, iya. Tapi Nabi Muhammad bilang la sholat ba'dal asar, nggak ada sholat sunnah abis asar. Kita pun nggak boleh sholat habis asar karena Nabi Muhammad melarang kita sholat habis asar. Sholat sunnah. Saudaraku sekalian saya muliakan, bahkan kalau kamu lihatin sholat ibadahmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kamu dalam sholat ngadep Allah Subhanahu Wa Taala, tapi di akhir sholat tahiyat awal dan tahiyat akhir. Saudaraku sekalian saya muliakan, bagian dari sholat.
Sholatmu adalah munajatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhir sholat kamu nggak sah sholatnya kecuali sesudah kamu ucap salam kepada Nabi Muhammad. Dan ucap salamnya kamu nggak bilang, kamu kan lagi ngadep Allah nih. Kamu ucap salam nggak disuruh bilang Allahumma balligh ila Nabi assalam, Allahumma balligh ala Nabi assalam, ya Allah sampaikanlah salam kami kepada Nabi Muhammad. Enggak, Allah nggak suruh kamu bilang kayak begitu. Kita nggak diminta untuk nih saya lagi sholat, saya lagi ngadep sama Allah, tapi saya juga harus ucap salam kepada Nabi Muhammad. Kita nggak bilang, ya Allah sampaikanlah salam kami kepada Nabi Muhammad. Nggak gitu. Tapi, nih kamu lagi sholat ngadep sama saya, kata Allah. Kamu ucap salam sama Nabi Muhammad. Gimana cara saya, ya Allah, buat ucap salam sama Nabi Muhammad? Baca. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Salam untukmu wahai seorang nabi. Salam untukmu wahai seorang nabi. Nah kita kan lagi ngadepnya sama Allah. Kok salamnya untuk Nabi Muhammad pakai bahasa engkau? Salam untukmu wahai Nabi Muhammad. Nah, kita lagi ngadep Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu? Sebab ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad adalah jalanmu menuju Allah. Sebab kamu nggak bisa sampai kepada Allah kecuali lewat Nabi Muhammad. Maka salatmu adalah penghadapanmu kepada Allah dan ucapan salammu kepada Rasulullah. Dan adalah ucapan salam kita kepada Nabi Muhammad. Satu jalan. Kamu nggak bisa nyampe kepada Allah kecuali lewat Nabi Muhammad. Kamu mendekat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membawa orang-orang yang dekat dengannya kepada Allah. Ini tuh satu jalan. Kamu nggak usah bingung-bingung.